Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anja Susanti dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 5. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Supriyadi STP MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Communication dan Editing Video. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sebagai seseorang yang akan mempresentasikan satu kampus, yaitu Universitas Pancasakti Bekasi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada semester 5. Kamu mau kuliah, tapi sedang bekerja. Sulit membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan, atau biaya kuliah sangat mahal. Aku punya solusinya. Universitas Pancasakti solusinya. Kenapa? Kenapa harus UPS? Karena di UPS itu biaya kuliah sangat terjangkau, waktu kuliah yang fleksibel, dan biaya semester bisa diangsur per bulan. Jadi, untuk satu semester, biaya semesteran bisa diangsur per bulan. Jadi, untuk kita yang misalnya lagi kerja atau misalnya mau mengangsur semesteran, itu bisa banget. Mulai dari jam kuliah itu ada 4. Yang pertama yaitu kelas pagi. Kelas pagi itu bisa dari hari Senin sampai dengan Kamis. Lalu kelas sore atau malam. Kelas sore atau malam ini biasanya buat orang-orang yang kerja dari pagi sampai sore, lalu malamnya dia kuliah. Nah, kelas sore sampai malam ini mulai dari hari Senin sampai Kamis. Lalu kelas karyawan ini ada di Sabtu dan Minggu. Biasanya buat orang-orang yang kerjanya dari Senin sampai Jumat, lalu dia ikut kelas karyawan di hari Sabtu dan Minggu. Lalu yang terakhir yaitu kelas shift. Di UPS ini ada 2 gedung, yang terutama di Universitas Pancasakti ada 2 gedung, yaitu gedung utamanya yang ini, lalu yang gedung yang keduanya yang ini. Jadi kalau misalkan kalian bingung mau ke gedung yang mana, kalian bisa masuk ke gedung ini ataupun gedung ini, tergantung dari dosennya masing-masing. Biasanya dosennya itu uh, mau ngajar di gedung yang ini, yang satu ini, ataupun yang ini. Jadi fleksibel lah. Jadi bisa disetujui berbarengan sama dosennya gitu, sesuai keperluan aja. Lalu selanjutnya, di sini ada visi misi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan membacakannya, yaitu mulai dari visi. Visi dari Universitas Pancasakti Bekasi yaitu menghasilkan lulusan unggul berkarakter technopreneurship, menguasai teknologi informasi untuk bersaing di tingkat nasional pada tahun 2029. Dengan misi sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang adaptif, inovatif, peduli lingkungan, fleksibel, dan menguasai kompetensi teknologi informasi. Yang kedua yaitu mengintegrasikan kurikulum yang berkarakter serta mengaplikasikan teknologi informasi. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan budaya akademik dalam penelitian multidisiplin yang bermanfaat bagi kepentingan akademik, masyarakat, dan lingkungan. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan budaya akademik dalam penelitian multidisiplin yang bermanfaat bagi kepentingan akademik, masyarakat, dan lingkungan. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan peran universitas dalam penyelesaian persoalan berdasarkan pada wawasan keilmuan bagi yang terwujudnya masyarakat yang madani. Lalu yang keenam yaitu membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di Universitas Pancasakti ini ada fakultas apa aja sih? Sebenarnya kita ada 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, lalu yang ketiga itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu ini tuh ada fakultas tambahan, yaitu program Pascasarjana di S2 ya. Ini. Apa aja sih jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan bahasa Inggris, yang kedua pendidikan PG PAUD, yang ketiga yaitu pendidikan ekonomi. Lalu jurusan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi yaitu ada D3 Komputerisasi Akuntansi, ada D3 Manajemen Informatika,
Ada S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi. Lalu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dan program pascasarjana yaitu ada S2 Magister PAUD. UPS ini udah ada 4 cabang ya. Jadi yang kampus pusatnya itu di kampus A, yaitu ada di Jalan Raya Hankam nomor 54 Jatirahayu Pondok Gede Bekasi. Nah, kalau misalkan kalian dekat ke alamat kampus ini, kalian bisa coba lihat-lihat dan tanya-tanya mengenai apa aja sih fasilitas yang ada di kampus Universitas Pancasakti Bekasi ini, worth it atau enggak. Lalu yang kedua yaitu ada di Jalan Tegal Danas, Hegar Mukti Deltanas di Cikarang Pusat. Lalu kampus yang C yaitu di Jalan Kapten Sumantri nomor 16 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dan kampus D yaitu ada di Jalan RA Kartini nomor 27 Margahayu Kota Bekasi. Jadi kalau misalkan kalian dekat ke kampus yang A, kalian daftar di kampus A, dekat ke kampus B, daftar di kampus B. Sesuai dengan wilayah masing-masing, kalian bisa daftar di wilayah yang paling dekat dengan kampus kalian dengan alamat kampus yang ada di sini. Lalu selanjutnya yaitu ada fasilitas kampus. Fasilitas kampus ini ada di website. Mari kita lihat. Di sini juga kalian bisa kunjungi website dari Universitas Pancasakti, yaitu http pancasakti.info, yang dimana di sini kalian bisa ngelihat langsung dari sistemnya, mulai dari apa nih, dari jurusannya itu ada dari 3 fakultas ini, lalu akademik juga ada 3, pendaftaran online juga kalian bisa lihat dari sini, yaitu ada pendaftaran online untuk kelas karyawan, kelas reguler pagi, kelas reguler sore. Kalian tinggal pilih kalian mau masuk kelas mana, tinggal kalian daftar online gitu. Lalu selanjutnya ada biaya kuliah. Saya mau masuk ke ini dulu ya, fasilitas kampus. Fasilitas kampus di sini itu untuk biaya yang sangat terjangkau, ini sangat-sangat nyaman untuk bisa ditempati dan untuk bisa dipakai belajar karena di ruangan belajar pun sudah full AC ya, pakai proyektor juga dengan kursi dan meja yang nyaman juga. Pelayanannya pun dosen-dosennya pada baik-baik semua dan nggak cuma sekedar baik tapi juga tegas ya kepada mahasiswanya. Jadi kalau misalkan kita ada kesulitan, mereka juga bisa bantu. Kalau misalkan kita nggak ngerti juga, biasanya kalau misalkan dosennya punya waktu, mereka mempersilahkan kita untuk bisa menanyakan hal-hal yang mungkin kita belum ngerti. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk kepada biaya kuliah. Mungkin di sini kita kalau misalkan mau kuliah, hal yang pertama kita pikirkan selain jadwal kuliah ataupun jadwal yang mungkin agak bentrok sama pekerjaan, yaitu biaya kuliahnya. Di sini ada tertera biaya kuliah. Untuk biaya kuliah dari Universitas Pancasakti Bekasi pada tahun 2023-2024 ini sudah tertera ya di sini. Jadi biaya kuliah Universitas Pancasakti kelas karyawan. Ini untuk kelas karyawan yaitu biaya pendaftarannya yaitu 200.000 uang formulir. Ini untuk uang formulir ya. Kalau misalkan kalian mau daftar kan ngisi formulir, nah inilah biaya pendaftarannya. Lalu biaya awal masuk yaitu 1.050.000, sudah termasuk jaket alma mater yang saya pakai hari ini. Yang seperti ini warna biru dongker. Lalu kartu mahasiswa sudah pasti, karena kalau misalkan kita daftar, otomatis kita sudah terdaftar
menjadi mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi. Dan administrasi awal, ini sudah termasuk kepada 3 ini. Lalu biaya kuliah paket bulanannya yaitu di sini terbagi menjadi 3 gelombang ya. Kalau misalkan kalian masuk ke daftar di gelombang 1 yaitu batas daftarnya di 31 Maret, kalian bakalan dapat harga spesial yaitu 700.000 per bulan atau sekitar kalau misalkan satu semester itu kan biasanya 3 juta lebih ya. Jadi kalau misalkan 700 per bulan ini jadi kalau misalkan gelombang 1 kan biaya per semesternya 4.200.000. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke gelombang 1 daftar sebelum gelombang 1 berakhir kalian dapat harga khusus yaitu di antara 700.000 per bulan. Ini tuh per bulan tuh biaya angsuran ya. Kalau misalkan kalian mau diangsur per semester juga bisa. Jadi tinggal dikalikan aja 700.000 dikali 6 bulan per semesternya itu. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke gelombang 2 yaitu daftar sebelum akhir 30 April, maka kalian akan dapat potongan harga juga yaitu sebesar 750.000 per bulan. Jadi kalau misalkan kalian mau bayar per semester tinggal dikalikan aja 750.000 dikali 1 semester. Nah, kalau misalkan kalian masuk gelombang 3 itu sebesar 800.000 per bulan. Jadi 800.000 per dikali 6 kalau misalkan kalian mau bayar per semester bisa. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar kuliah, aku sarankan kalian masuk ke gelombang 1 karena udah untung banget kan kalau misalkan kalian masuk ke gelombang 1, jadi kalian dapat diskon sebesar 600.000 per semesternya ya kan dibanding yang 800.000 ini. Nah, biaya kuliah angsuran bulanan sudah termasuk isi KRS, semesteran, uang gedung, biaya ujian UTS, UAS dan lain-lain. Jadi ini tuh sudah termasuk kepada hal-hal ini ya. Jadi kalau misalkan kalian udah bayar misalkan 4.200.000 per semester, kalian udah nggak usah mikirin lagi KRS, semesteran, uang gedung, atau UAS, UTS, itu udah termasuk semua ke dalam harga apa? Ke dalam biaya biaya yang di sini yang tertera di sini. Lalu fakultasnya tadi sudah saya sampaikan ada 3 fakultas dengan jurusan yang ada di dalam sini. Lalu namun biaya yang di sini tuh belum termasuk biaya wisuda dan skripsi atau biaya magang atau PKL. Jadi itu beda lagi. Tapi kalau misalkan kalian lihat-lihat ini tuh 700.000 per bulan, 800.000 per bulan sudah termasuk biaya semua ini tuh udah worth it banget kan. Apalagi buat kita yang kuliah sambil kerja itu pengeluarannya jadi double. Tapi kalau misalkan ini semua udah ditanggung dengan 800.000 per bulan sih oke ya. Jadi mending kalian buru-buru daftar sebelum 31 Maret, maka kalian akan dapat harga 700.000 per bulan. Jadi lebih untung. Jadi selanjutnya di sini juga ada websitenya, ada Facebook, Instagram, dan uh, website Chrome-nya ya. Terus ada WA, nomor telepon. Lalu selanjutnya kita akan lanjutkan di sini. Di kampus Universitas Pancasila Bekasi ini kita juga kadang ada tour ya atau apa ya namanya di sini suka ada makrab. Makrab itu bisa disebut malam keakraban. Jadi kalau misalkan per fakultas atau per jurusan, biasanya sih per fakultas atau per jurusan gitu suka ngadain makrab. Makrab itu malam keakraban yang dimana itu diundang semua jurusan yang bersangkut paut. Siapapun boleh ikut asalkan bayar, asalkan dia memenuhi syarat gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ikut tinggal bayar sebesar harga yang tertera di sini. Jadi di sini tuh kayak
nggak belajar terus, jadi ada kegiatan di luar belajar juga. Jadi lebih asik lah. Jadi bisa lebih kenal teman banyak, bisa bangun relasi juga, gitu. Lalu di sini juga biasanya kalau di Universitas Pancasakti Bekasi ini, eee, setiap semester pasti, kita tuh minimal bisa dapat webinar itu 6 lah. Apalagi di semester awal. Itu pasti banyak webinar yang bisa kita ikuti dengan mengambil manfaat di dalamnya itu yang sangat banyak. Dan webinarnya itu biasanya diisi oleh orang-orang yang hebat. Ini salah satu dari webinar tersebut yaitu international webinar. Di sini diisi dengan orang-orang yang hebat juga, terus ada orang yang mungkin berpengalaman di bidangnya yang akan memberikan ilmu kepada kita, ya itu sangat bermanfaat buat kita ke depannya, buat mengubah mindset atau buat kita membuat planning. Dengan bantuan dari webinar ini sangat membantu pola pikir kita untuk bisa menjadi lebih atraktif, lebih lebih maju. Ada juga seminar online. Di seminar online ini biasanya lebih banyak sih. Kita lebih banyak ngadain seminar online karena itu kan bisa dijangkau oleh semua orang ya. Jadi seminar online ini sangat menguntungkan sih. Jadi kita nggak usah pergi kemana mana tinggal di rumah, tapi kita dapat pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kita. Jadi kalau misalkan kalian uh, masuk ke sini, ke Universitas Pancasakti Bekasi, selain kalian belajar bersama dosen, kalian juga dapat kesempatan belajar sama orang-orang yang ahli di bidangnya, orang-orang yang uh, dikhususkan emang di bidang itu dan kita dapat manfaat dari pembelajaran atau materi yang beliau sampaikan gitu. Selanjutnya ada kita juga registrasi bagi RPL ya, mahasiswa RPL. Ini tinggal jadwal fleksibelnya hybrid, jadi waktu kuliahnya juga singkat, cuman fleksibel dan harganya juga affordable. Lulus tanpa skripsi, daftar sebelum 10 Februari 2024. For info-nya kalau misalkan kalian mau lihat di sini ada. Selanjutnya yaitu ada apa ya? Ada organisasi-organisasi yang di dalamnya itu adalah jurusan mahasiswa tersebut kayak misalnya ini mahasiswa ekonomi bikin organisasi yang namanya HIMAPE. HIMAPE itu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini itu orang-orangnya ya mahasiswa ekonomi dan mereka itu kayak ngadain acara, ya acaranya suka-suka mereka. Ya mereka mau bikin penggalangan dana atau mau dari penggalangan dana itu mau bikin acara apapun, ya asalkan jelas pasti kampus mempersetujui itu dan dari situ kita bisa lebih membangun relasi lagi karena kan dari gunanya organisasi emang gitu ya membangun relasi. Nah ini kayak biasa mahasiswa organisasi mahasiswa yang di dalamnya berisi macam-macam orang yang aktif gitu ya biasanya orang-orang yang mau belajar lebih dari sekedar belajar di kelas. Lalu selanjutnya di sini ada EDSA itu dari Pendidikan Bahasa Inggris. Berikutlah orang-orang ini. Nah, orang-orang yang aktif ini di organisasinya. Lalu ada Himamen. Himamen itu Himpunan Mahasiswa Manajemen, berarti dia yang ada di organisasi ini orang-orang dari jurusan manajemen. Ada selanjutnya ada Hima Aksi, yaitu Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, orang-orang di sini itu ya mahasiswa akuntansi. Ini biasanya dari semester 1 sampai semester 7 itu diisinya sama semester 1 sampai semester 7 Hima. Semua organisasi jurusan. Ada Himapa, Himpunan Mahasiswa PG PAUD. Ini banyak ya karena biasanya anak-anak PG PAUD kan pada lincah-lincah jadi lebih aktif buat ikut organisasi. Selanjutnya yaitu ada Mapala. Mapala itu ada kayak biasa lah di kampus-kampus lain juga pasti ada Mapala. Di sini ada Mapala Adhikara Sakti namanya. Di sini juga diisi oleh orang-orang yang aktif di bidangnya. Mungkin ada orang yang mau juga mengetahui lebih banyak uh,
tentang hal-hal yang mengandung, apa ya, yang mengandung alam atau mungkin traveling, karena di Mapala ini biasanya orang-orangnya, kegiatannya itu di luar biasanya. Lalu selanjutnya ada unit badminton mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa badminton. Ini biasa, buat orang-orang yang suka badminton, kalian bisa masuk ke organisasi ini, maka kalian akan main badminton hampir setiap hari, kalau misalkan kalian mau. Oke, selanjutnya yaitu ada yang terakhir, unit kegiatan mahasiswa fotografi Pancalik. Di sini juga ada yang bagian fotografi ya. Jadi kalau misalkan kalian suka, kalian bisa masuk organisasi yang manapun. Selain itu, kalian juga bisa bikin organisasi sendiri. Kalau misalkan orangnya banyak dan disetujui, pasti jalan. Dan kalau misalkan programnya bagus juga, kalian bisa bikin organisasi sendiri. Karena ini juga dibikin oleh organisasi ini juga dibikin oleh mahasiswanya sendiri. Jadi kita lebih aktif sih kalau misalkan kuliah, karena kita bisa lebih tahu arah kita itu maunya kemana gitu. Oke, selanjutnya yaitu syarat, tentu kita udah tahu, dan, eee, biaya dan fasilitas yang ada, tapi kita juga harus tahu syarat dan administrasi yang harus kita lakukan, yang kita siapkan sebelum menjadi mahasiswa UPS, yaitu yang pertama tentunya ijazah terakhir SMA atau SMK, yang kedua kartu keluarga, ketiga KTP, yang keempat scan forlap untuk pindahan atau pendaftar jenjang S2, yang kelima yaitu scan sipil ijazah khusus alih jenjang S1 sampai ke S2, scan surat keterangan khusus pendaftar jenjang S2 lulusan kurang dari 2002, lebih dari 2002, transkrip nilai pindahan atau S2. Itu harus ya kalau transkrip nilai untuk yang pindahan. Nah, ini alur pendaftaran bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu calon mahasiswa melakukan pendaftaran dan mengisi formulir secara online melalui laman PMB Pancasakti SCID. Yang kedua yaitu calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran sebesar 200.000. Lalu yang ketiga, calon mahasiswa mengisi biodata dan mengupload seluruh dokumen lengkap dengan laman portal yang tersedia. Lalu yang keempat yaitu menunggu validasi berkas oleh tim PMB 2 kali 24 jam. Jika berkas tervalidasi, calon mahasiswa mengikuti ujian PMB PSU. Jika dinyatakan lulus, calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya registrasi, melakukan verifikasi data dengan membawa persyaratan yang di sini, itu persyaratan ini dibawa secara langsung ke kampus, yaitu persyaratan berkas fisik ya, ke kampus Pancasakti yang kalian daftar. Yang ketujuh yaitu memperoleh kartu mahasiswa dan alma mater kit kampus Pancasakti. Ini adalah proses akhirnya. Jadi kalau misalkan kalian udah berpikir lama dan panjang tentang kampus yang akan kalian tempati, yang akan kalian tuju, kalau misalkan kalian fokus kerja dan masih pengen kuliah sambil kuliah, Universitas Pancasakti solusinya. Karena memang benar-benar fleksibel, kalian bisa ambil kelas sore, malam, ataupun kelas karyawan, ataupun kelas shift. Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk gabung ke Pancasakti Universitas Bekasi, kalian bisa langsung lihat-lihat di akun sosial medianya, yaitu ada Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, dan WhatsApp-nya di sini ada adminnya di sini. Jadi kalau misalkan kalian uh, udah memutuskan akan ke Pancasakti, kalian bisa WhatsApp ke sini. Ingat ya, buat kalian yang mau dapat biaya dengan potongan harga, kalian daftar di gelombang 1 atau gelombang 2, karena itu sangat menguntungkan buat kita. Meskipun emang potongannya nggak terlalu besar, tapi kalau misalkan kalian udah semester atas, itu bakalan kalian rasakan keuntungannya. Jadi sekian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada
salah kata ataupun perkataan yang menyinggung. Saya Anjur Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.